Cara benerin TV Sharp LED yang mati itu, layarnya mati total tapi mau standby kedip-kedip, itu pertama kita bongkar dulu casingnya, kita lepas soket tikonnya atau kita lepas bagian tikonnya itu. Habis itu baru kita ambil obeng min, coba kita congkel dari sebelah samping untuk TV Sharp LED seperti ini. Karena cuman dari bagian samping lah kita bisa membuka kuncinya. Sementara itu kita juga coba longgarin dari bagian tengah setiap frame dari panel LED-nya seperti ini sampai kira-kira longgar. Nah, sambil itu coba kita perhatikan dari sudut TV LED ini. Kita harus posisikan seperti ini supaya bisa dilepas. Kalau misalnya susah juga kita bisa tengkurapin seperti ini. Tapi yang paling gampang itu ya kita menggunakan meja seperti ini, dan di sudutnya itu kita kasih ruang seperti ini. Barulah kita bisa melepas framenya satu persatu. Kalau misalnya seluruh frame di bagian sudut dan tengah itu udah terlepas semua, kita lepasin aja pelan-pelan, kita senderin. Terus untuk bagian panel itu biasanya dikasih double tip, jadi nggak bisa langsung kita congkel. Untuk melepas double tipnya dari panel kita harus menggunakan kartu seperti ini. Kali ini aku coba menggunakan kartu BPJS atau kartu KTP atau kartu apa aja lah, kartu identitas lah, karena itu kan lebih kuat daripada kartu remi. Nah, setelah bisa terlepas, yang kita harus perhatikan adalah menaruh kaca ini. Ini tipis banget dan harus hati-hati. Di tengah bawah itu ada kabel tikon. Kabel tikon itu nggak boleh putus atau sobek. Kalau sobek pasti bakal rusak lebih parah nantinya. Setelah itu kita coba untuk mencongkel frame yang ada di sini. Frame ini frame bagian dalam untuk panel LED-nya. Ini harus dilepas pelan-pelan. Habis itu kita senderin seperti ini. Urutannya jangan sampai salah. Habis itu kita lepas bagian putih ini. Kemudian ada sebuah bagian putih lagi. Di bagian paling dasar itu ada bagian putih lagi seperti ini. Ini kita bisa lepasin pelan-pelan, hati-hati karena ini gampang sobek. Biasanya sih dia nyangkut sedikit ke setiap kancing di LED backlight-nya. Sekarang kita ganti backlight-nya dengan backlight yang baru. Sebelum itu kita lepas dulu backlight-nya. Ada sedikit perbedaan bentuk fisik dari backlight yang baru dengan backlight yang lama. Kalau backlight yang lama kan seperti ini. Tuh. Ada deskripsinya di sini 94 volt. Sedangkan yang baru cuma seperti ini aja, 2025 bulan 8 tanggal 30. Tapi cekungan dari ininya sama. Ini ada tulis, nggak ada tulisan tegangannya di sini. Semoga aja sih bener sama persis yang dibeli. Karena dikirimnya yang ini sih. Backlight ini aku dapetin dari belanja di online shop. Kalau misalnya kalian pengen belanja juga, kalian bisa cek di keranjang nanti di mana tempat beli backlight yang orisinil. Karena kalau kita nggak beli yang orisinil terus kita pasang yang abal-abal, biasanya dalam waktu seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan dia bakal putus lagi. Karena backlightnya sebelumnya udah aku cek dalam keadaan baik-baik aja, langsung aja seluruh reflektor ini
Aku pasang kembali, kemudian aku pasang framenya dengan sangat hati-hati dan memperhatikan setiap detailnya. Karena kalau kita nggak telaten di sini, kita nggak teliti, biasanya sih kemungkinan pecahnya panel LED atau kacanya itu lebih dari 80% karena dia pantang untuk miring. Miring aja sedikit, terus ada klip yang kira-kira nggak pas, kita paksa pasti bakal pecah. Terakhir yang harus hati-hati banget ya, bener ini masang kacanya. Masang kacanya nih harus hati-hati banget. Ingat, kita harus memperhatikan setiap sudut. Kalau misalnya kira-kira ada yang selisih 1 mili 2 mili, coba diperhatikan lagi, itu pasti ada bagian yang nggak pas. Jangan pernah dipaksa frame yang paling luar itu kita pasang saat kacanya belum terpasang dengan baik. Kalau misalnya kira-kira udah terpasang dengan baik, ada baiknya kita melakukan verifikasi ke setiap sudut-sudutnya dengan menggunakan kartu seperti ini. Kalau misalnya kira-kira masih ada yang nanjak lebih tinggi framenya atau lebih tinggi kacanya, nah itu artinya posisinya nggak pas. Jadi harus kita lepas lagi, kita bener-bener kondisikan sampai dia bener-bener pas. Dan setelah aku cek ternyata masangnya pas, akhirnya pasang framenya pelan-pelan, tekan pelan-pelan sampai bunyi klik, baru kita uji coba kira-kira hasilnya seperti apa, mau hidup normal apa enggak. Bukan nggak pengen sat-sat buat ya waktu memperbaiki peralatan seperti ini. Ini sengaja aku gerakin pelan-pelan supaya nggak ada kesalahan yang harusnya nggak perlu terjadi. Setelah itu pasang kabel T-con. Sekarang kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga bisa hidup. Telah diganti backlight baru. Standby. Enggak mau hidup. Masih kedip-kedip loh. Ternyata belum sembuh. Coba kita masuk service mode ya. Tekan dua tombolnya, colokin. Nah, hidup. Atas, bawah, atas, tengah, tahan. Lepas, harusnya sih udah masuk. Oh, blank. Bentar, ini kabel T-con-nya kayaknya. Kita matiin dulu. Inilah kalau habis ngelepas kabel T-con, sering terjadi seperti ini. Kita ulangi ya. Atas, bawah, atas, tengah, tahan. Kayaknya sih udah. Kita lepas. Kita lihat. Masih blank. Kita bersihin kabel T-con-nya dulu.
Setelah kita bersihin, kita tes lagi yuk. Atas, bawah, atas, tengah. Oh, gagal masuk. Kita ulangi. Tekan tahan. Colokin. Lepas. Atas, bawah, atas, tengah, tahan. Terusnya udah masuk. Ternyata masih blank. Nih, tanda tikonnya bermasalah. Kita matiin. Dan akhirnya TV-nya sembuh. Ini aku kasih tahu rahasianya ya. Waktu aku lakuin pengukuran pakai multimeter di Tikon, kalau misalnya dia posisinya standby, lampunya merah, dia tuh nggak bakal ngeluarin tegangan sama sekali. Tapi waktu kita hidupin, waktu kita masuk ke service mode, baru muncul tegangannya semua. Dan IC Tikonnya ini panas banget, IC kupingannya panas banget. Terus aku coba untuk ngebuka kabel fleksibel ke Tikon dari mainboard. Habis itu aku colokin ke arus listrik 220 volt. Habis itu dia bisa normal tanpa dipasang Tikon ternyata. Tapi ya gambarnya blank hitam. Habis itu aku matikan. Aku colokin lagi, dia standby. Gini. Habis itu kan aku matikan. Habis itu pas sudah mati, kabel Tikonnya aku pasang lagi, terus aku colokin, dia standby, aku hidupin, normal dia. Kayak gini nih. Nih. Dia standby. Aku tekan atas. Tuh, nyala hijau. Dan backlightnya nyala kan. Tuh. Woi, sembuh. Ternyata ada masalah sama kabel Tikonnya. Tikon itu kayak gitu dia. Jadi kalau misalnya kita habis lepas, terus dia kita pasang lagi, habis kita lepas terus kita hidupin, ternyata ngeblank putih, artinya kita harus lepas lagi kabel Tikonnya. Kita matikan dulu dengan sempurna, kita lepas kabel Tikonnya, kita hidupin tanpa masang kabel Tikon. Nah, kalau misalnya dia udah normal, maksudnya kalau misalnya tanpa kabel Tikon, dia kan nggak kedip-kedip lagi. Nah, habis itu kita matiin, terus kita pasang kabel Tikonnya, kita hidupin lagi, nanti dia bakal normal. Pokoknya gitu lah. Nanti aku jelasin lebih detail ya. Yang jelas, TV-nya udah sembuh guys. Ini dia udah saya rakit semua, yuk kita tes yuk. Kita lihat hasilnya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tuh. Nah, hidupin ya. Tombol powernya belum dihidupin. Tuh kan.
Ya. Sembuh. Tuh, tinggal kasih input aja, sembuh deh. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagian video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.